Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karawang dengan Pasil 74 Bapak Hadi Hairullah SPD MSI dan PP 25 Bapak Haji Endang Durajat MPD. Bersama saya Erahwati dari SDN Tampak Sumur 4. Perkenalkan rekan saya dari Data dari SMP Negeri 3 Tirtajaya. Saya Aldi dari SMA Negeri 1 Cibuaya. Dan saya Iis Nur Solihat dari SMP 3 Rengas Dengklok. Kami akan mempraktikkan video demonstrasi kontekstual tentang bagaimana caranya mengcoaching supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Baik Pak Data. Semoga Ibu selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, karena banyak tugas-tugas yang selalu menanti Ibu. Amin. Hebat kita ini. Ibu, saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Erah ya? Iya betul ini Pak. Kebetulan kemarin Bu Era telepon saya. Kebetulan hari ini saya dan Bu Era itu ada jam kosong. Dan hari ini kita akan mau membicarakan masalah coaching. Dia ada yang ingin diobrolkan dengan saya Pak. Dan Ibu berharap saya turut serta memperhatikan proses coaching ini ya? Iya betul sekali Pak. Ibu, ketika pelaksanaan coaching itu nanti apa yang dapat saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu di dalam pelaksanaan coaching nanti? Begini Pak, kalau boleh nih dan Bapak ada waktu, saya ingin Bapak bisa memperhatikan proses coaching saya, sehingga apakah proses coaching saya sudah baik atau tidak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana saya ingin Bapak bisa melihat bagaimana saya melakukan coaching pada menggunakan alur Tirta. Jadi Ibu rasa masih ada hal yang perlu diperbaiki dari Iya situ? betul sekali Bapak. Kalau boleh tahu bagian mananya? Karena saya lihat Ibu itu guru yang hebat itu sebenarnya, tapi saya merasa heran nih, masih ada sesuatu yang perlu dikembangkan. Bagian mana sih sebenarnya yang perlu dikembangkan? Sebenarnya banyak sih Pak yang harus dikembangkan ya, artinya karena ini proses pembelajaran buat diri saya terutama gitu kan, yang nanti akan saya kembangkan kepada teman-teman saya. Yang paling utama mungkin ketika saya bisa mengidentifikasi permasalahan, sehingga ketika seorang coach itu bisa menemukan jawaban atas permasalahannya. Jadi mungkin saya harus merangsang dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau yang bersifat positif, sehingga coach itu sendiri bisa menemukan jawabannya. Jadi di bagian identifikasi dan agar Ibu bisa nantinya mencari pertanyaan berbobot untuk menggali si coach itu ya Bu ya? Sehingga menemukan jawaban atas sebuah permasalahannya. Baik Bu, apa harapan yang Ibu inginkan nanti setelah pelaksanaan coaching itu berlangsung, setelah selesai bagaimana? Tentunya Pak, harapan saya bisa melakukan proses coaching dengan baik ya Pak ya, sehingga saya nantinya bisa mengimbaskannya kepada teman-teman saya. Terus saya juga bisa melakukan coaching bersama teman-teman saya, sehingga teman-teman bisa merasa terbantu dan menemukan solusi atas semua masalah yang dihadapinya. Luar biasa sekali nih, niatnya cukup bagus sekali. Saya harap Ibu bisa melakukannya dan terus melaksanakan tugas itu ya. Ya siap Bapak, terima kasih. Insya Allah saya yakin Ibu pasti bisa, dan selamat nanti untuk melaksanakan coachingnya bersama Bu Era ya nanti ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Iis, Ibu Era. Waalaikumsalam, Ibu Iis. Pak. Ketemu lagi kita nih setelah Iya. kemarin kita ngobrol-ngobrol ya, dan alhamdulillah sekarang mau pelaksanaan coachingnya ya. Nah Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa izinkan saya untuk melihat ya, mengobservasi pelaksanaan coaching Ibu. Bu Era, mohon maaf ya, saya ikut nimbrung di sini untuk memperhatikan pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Iis. Nggak apa-apa Pak. Silakan Ibu Iis untuk melaksanakan proses coachingnya. Saya mau mengamatinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi
bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Cuma agak sedikit masalah gitu di sekolah. agak sedikit galau nih ya. Ada sedikit Lagi galau. sedikit galau gitu Iya. nanganin anak-anak. Kemarin kan Bu Era kebetulan telepon saya ya, katanya ada yang mau diobrolkan nih hari ini. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan hari ini? Iya, jadi kemarin kan saya sempat ngomongin Bu Iis ya. Iya. Saya bilang saya pengen ngobrol jadi saya tuh ada masalah sama anak-anak di kelas. Dari 33 siswa saya tuh kebanyakan hampir setengahnya tuh bacanya tuh belum lancar, Bu. Saya sempat kebingungan, sementara kan sekarang udah mau ujian semester ya, tapi masih aja beberapa anak ini kesulitan membacanya gitu. Karena kan kebetulan saya ngajar di kelas rendah, di kelas 2, masih ada aja beberapa anak yang susah gitu bacanya. Gitu ya. Jadi menurut Bu Era itu kemarin Bu Era melakukan pembelajaran dan ternyata anak itu ada sebagian masih banyak ya mungkin masih banyak yang belum bisa baca. Nih kira-kira menurut Bu Er ini sendiri apa sih penyebab anak-anak kurang nggak bisa baca gitu seperti itu? Kira-kira apa nih menurut Bu Era? Kalau saya kira-kira mungkin karena mereka kurang belajar juga di rumah ya. Mungkin orang tuanya nggak mengawasi gitu, kayak padahal kan waktu belajar di sekolah itu sebentar ya, paling cuma kalau untuk anak kelas rendah itu kan maksimalnya tuh cuma 2 jam mereka belajar di kelas, nah sisanya tuh kan belajar di rumah. Kayaknya sih kurang belajar di rumah, harusnya ada bimbingan dari rumah juga sama orang tuanya. Itu sih. Jadi menurut pandangan Bu Era karena anak-anak itu kurang belajar dan kurang bimbingan dari orang tuanya ya. Nah, ada tidak yang akan dilakukan Bu Er ini? Kira-kira apa nih yang akan dilakukan Bu Er ini sendiri untuk bisa meningkatkan baca anak-anak kita? Apa ya? Yang pasti saya akan melakukan beberapa perubahan mungkin ya, membuat seperti media pembelajaran yang mungkin bisa membuat mereka lebih tertarik untuk belajar baca di kelas. Pastinya saya akan coba buat media yang membuat mereka nantinya tertarik untuk belajar baca. Dan itu tadi, kalau seandainya saya cuma ngelakuin di kelas mungkin makan berjalan lancar ya, tapi ketika mereka di rumah, mereka nanti kan tetap saja butuh bimbingan dari orang tuanya gitu. Mungkin nanti saya akan coba ngobrol sama orang tuanya juga kali ya. Wah, bagus sekali nih rencana Bu Era ya. Kira-kira video pembelajaran seperti apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa gitu supaya anak tersebut bisa terfokus untuk bisa membaca, dan kira-kira apa juga yang bagaimana nih strategi Bu Era supaya orang tua bisa ikut terlibat mendampingi anak-anaknya. Oke, mungkin strategi saya ke anak-anak tuh ke orang tua murid, saya akan coba menghubungi orang tua muridnya terlebih dahulu, beberapa anak yang memang belum bisa membaca ini. Kemudian kalau untuk ke anak-anak, saya akan coba media video pembelajaran huruf kali ya, pengenalan huruf yang ada gambar-gambarnya gitu. Biasanya kan anak suka tertarik tuh ngelihat video kalau ada gambar hewan, misalkan jerapah dimulai dari huruf J gitu ya. Oh iya. Coba nanti saya akan coba cari video-video yang seperti itu bersama gambar-gambarnya juga. Nanti sobat saya searching di YouTube, sekaligus mungkin saya juga nanti akan coba print out beberapa gambar dengan huruf tersebut. Sudah bagus sekali nih rencana yang akan Bu Era lakukan. Kira-kira nih Bu Er, untuk saat ini anak-anak itu kalau kita nilai dari 1 sampai dengan 10, anak-anak itu ada di level berapa nih? Kalau keberhasilan keseluruhan ya, kalau keseluruhan saya rasa masih ada di angka 6 untuk saat ini. Untuk saat ini, karena masih banyak yang belum lancar baca tadi itu. Nah, ketika Bu Er kan punya rencana untuk menampilkan video, berkomunikasi dengan orang tua, anak-anak bisa mencapai grade yang lebih tinggi dari angka 6 ini tidak? Harusnya sih bisa ya, harusnya sih bisa, karena kan saya coba melakukan performa yang lebih baik di dalam kelas, dan saya juga akan melakukan komunikasi gitu ya dengan orang tua murid.
yang nantinya mungkin orang tua murid juga akan lebih perhatian, lebih fokus ke anak-anaknya. Ketika nanti sampai di rumah mereka tidak dilepaskan begitu saja ya nantinya. Nah itu bisa mungkinnya nanti. Oh, ya mudah-mudahan bisa terlaksana Iya, dengan baik ya Bu harusnya ya. sih bisa sampai ke angka 8 lah ya, Bagus minimal sekali. 8 lah ya. Ada rencana lain nggak selain berkomunikasi, video pembelajaran yang bisa meningkatkan grade tersebut? Apa ya, mungkin saya akan coba pasang stiker di beberapa di kelas gitu, stiker-stiker baca gitu ya, huruf-huruf baca atau kosakata. Saya akan coba bikin kayak gitu kayaknya di kelas. Mungkin kalau banyak gambar di kelas, banyak huruf, tulisan-tulisan kayak gitu, anak-anak juga mungkin akan tertarik ya untuk membacanya. Hebat, Mudah-mudahan. hebat sekali rencananya. Kira-kira aksi ini akan kapan nih mulai dilaksanakan oleh Bu Era? Oke, karena memang waktu sudah semakin dekat juga ya, bentar lagi mau ulangan umum. Hari Senin kayaknya saya coba untuk print out, dan saya akan coba hubungi orang tua murid mulai dari besok mungkin ya. Saya akan coba komunikasi dengan orang tua murid. Ya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Er, sehingga siswa itu bisa ditingkatkan prestasi membacanya khususnya, karena berpengaruh kepada nilai juga ya, seperti itu. Nah, setelah aksi nyata ini dilakukan, aksi yang Ibu rencana lakukan, apa selanjutnya akan Ibu Era lakukan? Kalau ini sudah berjalan, mudah-mudahan nanti rencananya saya akan coba pakai ini aja dulu ya. Saya akan coba fokus ke anak-anak dulu, mempraktikkan bagaimana membuat mereka untuk bisa lancar membaca dulu. Kalau sudah lancar membaca, nanti mungkin saya akan coba buat bukan kosakata lagi ya, mungkin saya akan coba buat kalimat ya, supaya mereka lebih lancar lagi membacanya. Alhamdulillah, hebat sekali Bu Era. Nah, bagaimana nih pertemuan percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi terbuka pikiran saya. Alhamdulillah. Tadinya saya masih bingung nih ngurusin anak-anak saya yang belum bisa baca. Kayaknya sekarang udah ketemu nih, dari tadi yang kita obrolkan. Saya akan coba mulai membuat media pembelajarannya tadi. Kemudian saya juga akan coba untuk lebih melakukan pendekatan dengan orang tua murid itu ya Bu. Ya, bagus. Bagus sekali nih tujuan dari kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk saya, untuk Bu Era. Terima kasih atas percakapan hari ini Bu Era. Sukses terus ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Era. Baik Ibu Is, tadi saya sudah melihat performa Ibu, sangat luar biasa sebenarnya itu. Wah, bagi saya sangat apresiatif sekali yang telah Ibu lakukan. Nah, tapi saya ingin mendengar sendiri penilaian dari diri Ibu tentang apa yang telah Ibu laksanakan tadi. Mangga Ibu, bagaimana menurut Ibu penilaian yang telah Ibu lakukan terhadap diri Ibu sendiri? Sebenarnya sangat susah sekali ya Pak ya, kalau menilai diri sendiri itu sangat susah sekali. Tapi yang jelas ketika proses coaching tersebut, saya berusaha untuk fokus pada coaching ya Pak ya, fokus pada coaching atas permasalahannya, dan saya bersikap untuk terbuka atas semua permasalahan yang dihadapi oleh Bu R tadi ya Pak ya. Terus saya juga berusaha untuk mampu melihat peluang ke depannya atas permasalahan yang ada, dan solusinya saya berusaha melihat itu semua. Dan itu sudah Ibu lakukan ya tadi? Saya rasa sudah gitu. Karena ketika proses coaching saya lupa Pak, apa yang harus saya ucapkan lupa, tapi insya Allah sepertinya sudah saya lakukan. Itu pun yang tadi saya dapatkan dari pengamatan saya, bahwa Ibu tadi sudah melakukan hal dengan baik sesuai dengan Al Tirta. Dan adakah hal-hal yang menurut Ibu tadi masih kurang Bu? Ada sih Pak ya, kalau saya ingat-ingat dari hasil coaching tadi itu, artinya sepertinya saya kurang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, walaupun memang sudah solusi itu sudah ketemu gitu kan, tapi pertanyaan berbobotnya itu masih kurang gitu Pak. Jadi saya harus belajar lagi lah untuk bisa mengungkapkan atau memancing ya, kalau bahasa ininya mah memancing coaching untuk bisa berpikir lebih maju ke depannya.
tadi pun saya melihat ibu agak sedikit berpikir ketika itu ya mau mengajukan pertanyaan apalagi gitu. Ya, betul sekali. Betul. Betul sekali. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi titik permasalahan atau titik yang perlu dikembangkannya lah, bukan permasalahan yang perlu dikembangkan, karena ibu sudah hebat, sekali lagi ibu sudah hebat tadi. Di poin tentang menggali pertanyaan yang berbobot. Apa yang akan ibu lakukan selanjutnya untuk itu agar ibu bisa mengatasi permasalahan? Ya, tentunya Pak, mungkin saya harus ini ya, harus saya lebih belajar ini ya, bukan belajar, melihat coaching yang bagus itu yang seperti apa gitu kan. Pertanyaan berbobot itu seperti apa, saya harus banyak menonton, melihat dari video-video pembelajaran seperti itu. Dan mungkin saya juga harus banyak mempraktekannya Pak bersama teman-teman, sehingga saya terbiasa gitu untuk berbicara. Bagus sekali. Itu pun nanti mungkin saya juga demikian ya, karena tadi saya juga melihat performa ibu cukup baik, dan saya pun nanti akan sebenarnya ingin seperti apa yang ibu lakukan. Rencana ibu tadi untuk belajar lewat internet, lewat YouTube, dan juga harus praktek langsung, itu cukup bagus sekali. Kapan kira-kira ibu untuk melaksanakannya nih? Ketika rencana itu udah ada pada diri ibu, rencananya kapan nih? Rencananya saya akan memulainya Pak ketika libur ya Pak ya. Ketika libur, karena jujur saja untuk hari ini sangat padat sekali jadwalnya Pak. Mungkin akan saya mulai di hari Sabtu dan Minggu gitu, karena itu merupakan waktu luang. Artinya ketika saya melihat internet dan melihat apapun, saya santai ya Pak ya gitu, tidak terbebani dengan tugas-tugas di sekolah. Dan saya akan mulai mempraktekkan kepada teman yang memang teman butuh solusi untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Bagus sekali Bu. Seandainya nanti kita ya sama-sama menguasai teknik coaching ini ya dengan baik, harapan ibu itu apa sih? Tentunya Pak, harapan saya bisa membantu teman-teman untuk menemukan solusinya atas permasalahannya. Gitu kan, saya ingin seperti itu, saya ingin bisa coaching dengan baik. Saya ingin membantu teman-teman untuk bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya, baik itu permasalahan di dalam kelas, dalam pembelajaran, ataupun mungkin pembelajaran yang memang masalah-masalah yang ada di luar pembelajaran. Gitu kan, banyak sekali Pak ya, misalnya ekstrakurikuler gitu kan, atau memang di sini kan coaching bukan hanya dalam pendidikan ya Pak ya, mungkin saja mereka ada masalah keluarga gitu kan, sehingga bisa berdiskusi, menemukan solusinya sendiri, karena memang yang harus bisa menemukan solusi itu sendiri adalah diri sendiri. Luar biasa, ibu sudah sebenarnya melakukan baik sekali. Namun ibu tadi memang di awal mengharapkan saya mengamati, dan sekarang ibu bisa mengungkapkan perasaannya setelah saya amati dan saya mengutarakan inilah hasilnya. Bagaimana perasaan ibu ketika supervisi ibu saya amati dan saya mengungkapkan ini loh sebenarnya ibu sudah seperti ini, rasanya gimana? Ya, rasanya ada perasaan senang sih Pak ya, artinya ada sedikit kemajuan karena kemarin saya merasa banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Artinya ketika proses coaching ini sendiri, alur tirtanya itu tidak saya lakukan ya Pak ya. Tapi sekarang karena Bapak artinya mengamati saya, dan Bapak juga mengomentari lah, kalau mengomentari nih ada di mana nih posisi saya itu sendiri dengan percakapan saya sebagai coach gitu, seperti apa. Ya, ada perasaan senang walaupun tidak sempurna gitu Pak. Itu untuk perbaikan diri saya. Selamat ya Bu, udah melaksanakan coaching dengan baik. Terima Menurut kasih, saya Bapak. ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta itu, dan tadi saya perhatikan Bu Era juga sudah tergali potensinya untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Berarti itu ibu sudah pandai mengarahkan. Terima kasih. Selamat ya, semoga niat ibu untuk membantu permasalahan di lapangan itu bisa terrealisasi, dan itu pun tugas kita bersama selaku guru. Siap Pak. Sekali lagi Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Tetap semangat ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.